kepala aliyah pertama, harus tahu. Ustadz Rohim itu guru pertama, santri pertama. Pesantren ini masih ada di kepala. Dia sudah nyantri. Jadi luar biasa dia. Sebetulnya makam itu diperintahkan oleh guru saya. Untuk saya. Tapi Ustadz Rohim dului. Biar itu. Kok disi itu. Ya. Itu dengar guyang-guyu itu mesa. Kok ketok kamu lari semua. Tapi dia duduk di situ sambil mesam-mesem. Bahagia melihat kalian. Kata beliau kan belum nikah. Saya memang belum punya anak biologis. Ya, tapi anak didik saya, anak tarbiyah saya kata beliau banyak katanya. Selalu jawabannya seperti itu. Kok belum nikah? Belum, enggak apa-apa, enggak punya anak biologis. Tapi anak tarbiyah saya jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Alhamdulillahil qail walladzi khalaqakum min dha'fin summa khalaqakum min ba'di dha'fin quwwatan summa khalaqakum min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumadzika fi kulli waqtin wahin. Para asatid dan ustadzat yang kami muliakan, utamanya pimpinan Madrasah Aliyah Bilingual bersama dengan staf yang kami hormati. Para santri, santriwati yang sangat saya banggakan, tidak lupa keluarga besar Madrasah Aliyah yang juga kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan satu amaliyah dan membuat tradisi baru. Dis Maulidiyah, ulang tahun kelahiran. Yang pada tahun ini Madrasah Aliyah berusia 20 tahun. Kalau usia santri 20 tahun itu sudah semester 4. 2 tahun lagi sarjana. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah, moga-moga Madrasah Aliyah terus bisa memberikan sumbangsih terhadap agama, bangsa, dan negara. Memberikan sumbangan generasi yang berkualitas. Bukan hanya cerdas pikirnya, bukan hanya sehat badannya, tapi juga bening hatinya, mapan spiritualnya. Orang-orang yang seperti ini yang akan bisa menjadi driver Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam
Semoga tercurah kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Ayat yang tadi saya baca, saya lupa surat apa, ayat berapa. Tapi bisa kalian periksa di Fatkur Rahman atau indeks yang lain yang mengajarkan bahwa Dia, Allah, yang menjadikan sesuatu, manusia khususnya, dari keadaan lemah. Kita mengalami situasi yang sangat tidak berdaya. Justru ketika kita dalam suasana tidak berdaya, Allah memberikan layanan yang sempurna. Kita semua pernah mengalami seperti itu. Kita sama sekali tidak punya daya dan tidak pernah mengandalkan daya. Konsep la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu pernah kita amalkan. Dan terbukti ketika kita tidak punya daya, tidak pernah mengklaim punya daya, Allah memberikan perlindungan dan pelayanan yang sempurna. Minuman, makanan, keamanan dijamin penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita ada di dalam perut ibunda. Kemudian summa ja'ala mim ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan dari lemah itu menjadi kuat. Nah, pada saat kuat ini kita lupa bahwa yang membuat Allah melindungi kita, melayani kita secara sempurna adalah dalam keadaan lemah. Ketika kuat kita lupa. Dan kemudian kita bergeser pelindungan kita pada akal kita, pada fisik kita, pada kemampuan kreativitas kita. Itu kemudian menjadi lemah. Kita kuat, tapi akidah kita menjadi lemah. Pada saat itu muncul yang nama penyakit depresi, stres, bingung, putus asa. Itu munculnya pada saat kuat. Pada saat manusia mendapatkan pendidikan yang cukup, pada saat manusia perkembangan intelektualnya pada puncaknya. Muncul penyakit. Di dalam kandungan tidak ada. Penyakit stres tidak ada, depresi tidak ada. Tapi justru pada saat kita kuat, dan kemudian kuat itu masuk di dalam hati kita, pada saat itulah kemudian muncul berbagai persoalan. Summa ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Kemudian setelah kuat seperti itu, Allah kembalikan kita menjadi lemah lagi, menjadi lebih tua, menjadi beruban seperti Bapak ini sudah hitamnya lebih sedikit ketimbang putihnya. Kenapa orang tua itu lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah untuk banyak berzikir, lebih mudah untuk banyak memperhatikan karunia Allah yang diberikan kepada dirinya, sekali lagi ketika saat lemah. Enggak, sering saya sampaikan kepada para santri, kalau kesadaran tentang arti ilmu, arti literasi, arti kerja keras, arti tanggung jawab lebih cepat muncul pada diri kalian,
kalian akan sangat kaget dengan diri kalian. Kalian akan sangat bingung, ternyata saya dilahirkan bukan untuk menjadi anak biasa. Saya dilahirkan oleh Allah menjadi makhluk yang sangat spesial untuk memberikan warna terhadap dunia ini. Itu dengan catatan kalau kesadaran tentang arti penting ilmu, arti penting literasi, arti penting waktu, arti penting tanggung jawab, arti penting kerja keras muncul ketika kalian usia 15, 16. Nah, itu yang sulit bagi usia kalian. Pada usia seperti itu kalian merasa nyaman dengan kekuatan sampean, banyak melakukan hal-hal yang tidak produktif, yang tidak efektif, membuang waktu, lebih banyak berkata ketimbang membaca, lebih banyak berkata ketimbang mendengar. Akhirnya kesadaran itu muncul kalau kalian nanti sudah usia 40 tahun, ketika semuanya sudah terlambat. Maka Dismaulidiyah ini sebenarnya adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian semua menyadari lebih cepat menumbuhkan kesadaran di dalam diri kalian bahwa kalian hadir bukan sebagai penonton, kalian hadir bukan sebagai passenger, kalian hadir adalah sebagai aktor, kalian hadir di dunia adalah sebagai driver yang harus bisa mengarahkan kemana kalian berjalan. Ini paham ya? Kok meneng? Ya sekali-sekali serius. Nanti setelah serius, guyon. Ya, jadi harus ada keseimbangan. Kalau guyon terus, nanti tertawa terus. Padahal tertawa itu dalilnya latuk siril mizah. Fa'inna kasrul mizah tumitul qul. Karena banyak tertawa, mematikan hati. Madrasah Aliyah Bilingual itu lahir tahun 2002. Gedungnya sudah tahu belum? Nah, gedungnya di depan. Di apa ya? Kamar apa itu ya? Gak ada namanya. Al-Khair ya. Ya gedungnya Al-Khair. Saya pikir itu gedung terbaik, saya pikir waktu itu. Itu gedung terbaik. Kemudian di baratnya ada gedung kecil. Enggak, baratnya Al-Khair. Sekarang sudah di tempat gazebo itu. Itu juga tak pikir dulu kamar terbaik. Ternyata sekarang tak lihat dulu kamar terbaik sekarang menjadi kamar terjelek. Terus kemudian digusur itu karena menjadi jelek. Ya itu hidup itu. Hari ini yang dianggap baik ternyata tahun berikutnya menjadi jelek. Saya siapkan bangkunya masih saya abadikan di sana, di depan bahasa sana. Tak rusak kita perbaiki untuk mengenang 2002 yang lalu. Itu bangku kuliah itu untuk yang biasa kamu sempar-sempar itu. Karena mungkin sudah tidak dianggap baik. Saya siapkan bangku itu 40. Dengan harapan santrinya saya pikir bisa 40. Kenapa aliyah? Karena di situ ada sanawiyah. Saya berharap anak sanawiyah itu alumninya bisa masuk aliyah kita. Wa akhiru da'wahum santrinya 15. 15. Waduh, jadi sisa 25 bangku. Kemudian tahun berikutnya kita harap tahun berikutnya bisa lebih bagus. Ternyata tahun berikutnya 12. Wah, ini kegagalan konsep. Karena memang di dalam membuat sesuatu itu harus ada tahapannya. Yang pertama adalah ide. Ya, kamu kalau merencanakan sesuatu yang pertama adalah ide. Ide itu enggak mudah. Ide itu harus berbasis
literasi. Kalau kamu nggak pernah membaca, baik baca buku yang lain, akan nggak muncul ide. Ya, termasuk Maulidiyah ini, saya pikir di otak ini bukan otak kosong. Pasti pernah melihat di sana-sana. Kemudian muncul gagasan, ide, Maulidiyah. Dan ini pertama kalau nggak salah, ya. Dua. Ya. Yang kedua adalah desain. Setelah ide, didesain. Saya pengen rumah. Desain rumah seperti apa? Saya ingin punya pesantren. Desainnya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Rumah kalau sama dengan orang lain, sama dengan tidak punya rumah. Pesantren kalau sama dengan pesantren orang lain, sama dengan nggak punya pesantren. Baju kok sama dengan bajunya orang lain, sama dengan nggak punya baju. Makanya Bapak bajunya lain kan? Ya, biasa. Lengannya, kalau lengannya panjang, itu sama dengan Ustadz. Kalau lengannya pendek, sama bagian itu, bagian sound system. Makanya lengannya tidak panjang, tidak pendek. Jadi harus punya grand ide. Dan dua adalah grand design. Dibiasakan sekecil apapun harus ada grand design-nya. Ada perencanaannya. Kemudian yang ketiga adalah grand strategi. Setelah kita punya gambaran rumah yang akan kita bangun seperti ini, kolam renang seperti ini, mobil yang akan kita beli seperti ini, dan seterusnya, kita membuat strategi. Gimana cara merealisasikannya? Orang mana yang kita ajak berkolaborasi untuk bisa mewujudkan itu. Dan yang terakhir adalah grand control. Ini penting sekali. Karena semuanya sudah berjalan dengan bagus, harus ada kontrol. Harus ada quality control. Baik kontrol terhadap hal-hal yang sifatnya fisik maupun kontrol yang sifatnya non-fisik. Itu Madrasah Aliyah juga seperti itu. Dari ide, kemudian kita buat desain. Ya, namanya Madrasah Aliyah Bilingual, itu dulu nggak ada nama bilingual itu nggak ada. Ya, kemudian banyak sekarang bilingual, SMP bilingual, Madrasah Aliyah bilingual mulai banyak. Justru ketika mulai banyak, kita sendiri yang bilingualnya mulai melempem. Maka kita mencoba lagi bagaimana membangkitkan bilingual itu. Kalaupun tidak semuanya, paling tidak ada terus ikhtiar yang terus-menerus. Dan ketika kita merencanakan sesuatu dan penuh keyakinan, kecuali ada jalan-jalan kecil yang kita temukan, kemudian Allah juga menciptakan jalan-jalan besar. Ini yang harus kalian catat. Ketika kita bingung masalah bilingual, santri putri masih berjalan, santri putra sama sekali tidak berjalan. Makanya kita coba membuat SKT, Sanggar Kutubu Turos. Kita harapkan sedikit bisa menutupi kelemahan kita. Karena kalau bilingual kita hapus, itu menghapus stempel, menghapus kertas-kertas, dan menghapus logo. Banyak, tapi bisa kemungkinan nanti akan kita hapus kalau tidak berjalan. Kita ganti. Nah, ketika kita mencoba SKT, alhamdulillah SKT sedikit bisa menutup. Paling enggak kalau ada studi banding, pernah ada studi banding dari Malang, S2, pengen melihat bahasa Arab di tempat kita, enggak jadi. Karena mereka hanya melihat bagaimana Ustadz memberikan mufradat di pagi hari. Dan hanya dari itu, kemudian enggak jadi. Karena dia S2. Enggak jadi. Kalau sekarang bisa gini akan kita tunjukkan saja ke Kutubu Turos. Anak disuruh ngapalin Alfiyah, anak disuruh ngelalar Imriti, anak disuruh menterkib. Nah, mereka akan mendapatkan pelajaran. Jadi semuanya harus ada
Tapi juga kemudian ketika kita konsisten, walaupun tidak berjalan tetap konsisten. Sampai di kamar mandi saya itu ada tulisan la tatakallam illa bil lughatir rasmi. Sampai kewalahan kita dekat rumah saya. Lah kok yang mandi di sana itu kelas 1. Waduh, ora iso blas. Ya kita kewalahan jangan ngomong bahasa kalau enggak ngomong bahasa Arab, bahasa resmi, enggak sama di sini. Itu hampir setiap hari. Ya enggak bisa berjalan kelas 1. Tradisi di pondok kita itu anaknya suka ngomong. Lah suka ngomong tidak di tempat biasa, di kamar mandi dan WC. Jadi dia nongkrong di WC itu sambil diskusi. Padahal temannya yang belakang, yang nunggu itu sambil ngempet-ngempet. Di situ ngomong saja. Tak gambyoi kemarin. Wah, bahasa kabeh terus keluar melawari itu. Yang di WC so, diskusi sambil ngomong ya, teman yang belakang itu ngempet perutnya, megang bangkeannya. Nah, ketika kita konsisten walaupun tidak jalan, Allah memberikan jalan ini. Ada BLK. Ini enggak kita sadari ada BLK. Kemudian ada pelatihan di Solo. Ustadz Ismanto sudah rapuh belum? Belum ya? Belum. Dilatih selama 47 hari. Entah kenapa ngambilnya ke 47 ya? Itu enggak klenik ya. Kok enggak 40 hari tapi 47 hari. Nah, ini juga karunia. Karena kita konsisten, selalu ada jalan. Walaupun belum berjalan sampai hari ini, selalu saja ada langkah-langkah kecil yang membuat kita bahagia dan kemudian langkah-langkah besar yang Allah siapkan. Madrasah Aliyah juga seperti itu. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun ke-5 kita ke subsidi. Waktu itu 1 bulan itu berapa? 1.500, 1 juta. Dan 1 juta waktu itu mahal. Kalau mungkin sekarang 1 juta ya 10 juta lah. Tapi sampai saya bilang itu karena guru juga ragu kenapa kok santrinya menurun, sudah nggak saya mikirkan santri. Pokoknya dengan ngajar mulai jam 7 sampai jam 3 anggap tidak ada santri. Nek gak ada santri yang nggone bangku ya sampai ngajar sendiri, jin-jin itu diulang semua nggak apa-apa. Tapi bayarannya sempurna. Itu saking kita ingin membuat keyakinan. Tahun ke-5 insya Allah sudah mulai bisa berputar, sudah bisa berputar. Subsidi sudah bisa kita cabut. Sehingga gedung Aliyah pertama sudah tahu atau belum? Ini kecuali di Maulidiyah juga harus jalan-jalan Ustaz. Ini loh. Nah Pak Tilan, ini loh gedung kamu. Nanti gak usah dibongkar-bongkar itu. Ya, biar untuk kenang-kenangan. Ini papan namanya itu kan masih ada itu. Itu tinggalannya Ustadz Rohim. Ya, Ustadz Rohim itu kepala Aliyah pertama, harus tahu dan anak-anak. Fotonya ditunjukkan. Ustadz Rohim itu guru pertama, santri pertama. Ketika pesantren ini masih ada di kepala, dia sudah nyantri. Jadi saat pesantren ini masih ada di otak, Pak Rohim ini sudah nyantri. Jadi luar biasa dia. Dan ikut saya ketika pesantren ini terus menapaki hitungan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sayang ketika pesantren ini sudah sampai angka 50, beliau mendahului. Sebetulnya makam itu diperintahkan oleh guru saya, untuk saya. Tapi Ustadz Rohim dului. Biar itu. Kok disi itu. Ya. Itu dengar guyang-guyu itu mesa. Kok ketok kamu lari semua. Tapi dia duduk di situ sambil mesam-mesem. Bahagia melihat kalian. Kata beliau kan belum nikah. Saya memang belum punya anak biologis. Ya, tapi anak didik saya, anak tarbiyah saya kata beliau banyak katanya. Selalu jawabannya seperti itu. Kok belum nikah? Belum, enggak apa-apa, enggak punya anak biologis. Tapi anak tarbiyah saya jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Para santri dan hadirin hadirat rahimakumullah yang
Terakhir, syukur. Syukur itu yang pertama mengikat nikmat. Ya, ini harus dicatat. Syukur mengikat nikmat. Yang kedua, syukur itu memastikan tambahnya nikmat. Ya. Yang ketiga, syukur itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Mustahil seseorang bisa dekat dengan Tuhan tanpa lewat jalan yang namanya syukur. Bahkan jalan tol, jalan tercepat untuk sampai usul kepada Tuhan adalah jalannya adalah syukur. Maka Nabi SAW selalu mendasarkan ibadahnya bukan karena pahala, bukan karena takut terhadap neraka, tapi mendasarkan seluruh ibadahnya, seluruh aktivitasnya adalah karena syukur. Dan Nabi mengajarkan kepada kita amal pertama kali yang kita harus lakukan setelah bangun dari tidur adalah syukur. Paling tidak dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalam kobar. Tapi sebenarnya di sana ada perintah. Kul Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah. Maka ketika kalian ingin berkembang cepat rohani dan spiritual kalian, banyaklah membaca Alhamdulillah. Itulah syukur yang dilakukan pada kesempatan ini. Dengan syukur ini sebetulnya tersimpan sebuah doa. Moga-moga madrasah aliyah khususnya ke depan semakin baik, semakin berkualitas. Santrinya semakin menunjukkan kualitas. Amin Allahumma amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga sambutan yang banyak itu memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan pesan terakhir, sering saya sampaikan, hendaknya kita membuat setiap momen menjadi momentum. Ini adalah momen yang sangat penting di Maulidiyah madrasah kita. Bukan madrasah saya, bukan madrasahnya Ustadz Mansur atau Ustadz yang lain, adalah madrasah kita. Madrasah saya, madrasah Ustadz Mansur, madrasahnya Bunyai, juga madrasah kalian. Momen yang sangat penting untuk kita jadikan momentum. Masing-masing harus mengerahkan seluruh kerja kerasnya, seluruh kesungguhannya, seluruh kreativitasnya untuk memberikan nilai tambah terhadap sekolah dan madrasah kita. Demikian akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap sekolah pasti memiliki hari peringatan berdirinya sekolah tersebut. Seperti halnya di Sekolah Madrasah Aliyah Bilingual. Di setiap tahunnya, sekolah ini mengadakan acara spektakuler yang disebut Dis Maulidia. Acara ini sangat dinanti oleh para santri. Dengan rancangan dekorasi yang menarik, juga berbagai macam lomba diadakan untuk memberikan ruang kreativitas bagi para santri. Berikut beberapa penampilan yang akan memeriahkan acara Dis Maulidia pada tahun ini. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan suatu jenis lomba untuk membuat pembacaan puisi jauh lebih menarik serta ekspresif. Puisi dibawakan dengan gerakan yang sesuai, juga diiringi dengan musik yang membuat para penonton larut terbawa suasana. Stand up comedy. Stand up comedy adalah suatu genre profesi komedian yang membawakan suatu komedi di atas panggung. Perlu kalian ketahui, lomba ini juga banyak dinanti oleh para santri MAB. Karena lomba ini bersifat menghibur dengan berbagai lelucon yang dilontarkan oleh para finalis. Dengan menonton lomba ini, kita bisa melupakan sejenak masalah yang ada dan tergantikan oleh tawa sukacita. Konten TikTok. Di masa kini, aplikasi TikTok memiliki peminat yang membludak, apalagi bagi para kaum muda yang mengikuti tren kekinian. Para santri MAB juga tak mau kalah dong. Oleh karena itu, sekolah kita mengadakan lomba konten TikTok yang bertemakan edukasi untuk mengasah kreativitas dalam berkarya mengikuti arus tren masa kini. Gubah lagu. Gubah lagu merupakan suatu karya seseorang yang berdasarkan ide atau karya musik yang sudah ada dengan esensi musik yang tetap. Gubah lagu ini adalah salah satu lomba yang banyak diminati oleh para santri MAB. Karena lomba ini mengasah kreativitas bahasa dan mengolah vokal untuk bernyanyi dengan intonasi nada yang tepat. Band. Nah, ini nih penampilan yang paling menarik untuk dinikmati oleh para santri, terutama bagi para santri putri. Sebuah band yang dipersembahkan dari kakak-kakak tampan yang memiliki segudang bakat, terutama dalam olah vokal, juga bermain alat musik. Baiklah pemirsa, itulah 5 penampilan menarik pada acara Dis Maulidia tahun ini. Bagaimana? Seru bukan? Acara tahunan yang banyak menghibur kita santri MAB. Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa ikuti terus konten-konten menarik versi Madrasah Aliyah Bilingual.